Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat akuntansi pemerintah Indonesia. Kembali jumpa dengan saya, Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Negara STAN dalam pembelajaran akuntansi pemerintah 1. Kali ini melanjutkan kembali pokok bahasan akuntansi SKPD. Untuk sesi ini kita akan khusus mengupas masalah beban dan belanja. Nah, ketika kita membicarakan masalah akuntansi beban dan belanja, maka mau tidak mau nanti kita akan menyinggung masalah akuntansi aset lancar maupun akuntansi aset tetap. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun ketika kita bicara tentang belanja, maka akan ada aspek pengeluaran uang kas maupun penerimaan uang kas dalam hal dia ada pengembalian belanja, ya. Jadi ketika kita bicara tentang belanja, maka bicara juga tentang adanya uang di bendahara pengeluaran, adanya uang di kas daerah yang akan dikeluarkan melalui akun RKPPKD. Lalu ketika kita juga nanti bicara tentang realisasi belanja, maka akan ada belanja-belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perolehan barang milik daerah. Artinya di situ akan ada akuntansi persediaan, ada juga akuntansi aset tetap. Kita singgung. Jadi nanti video ini akan saling berkaitan dengan video berikutnya yang membahas tentang akuntansi aset lancar dan aset tetap untuk pemerintah daerah. Itu ya, sahabat-sahabat semua. Nah, sebagaimana kita melihat ke prinsip-prinsip pengakuan beban dan belanja di dalam PSAP, maka kita melihat untuk penerapan akuntansi pemerintah daerah, di sini kita lihat khusus belanja itu pengakuan belanjanya dilakukan ketika memang sudah terjadi pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah. Ya. Nah, tapi kita harus mengetahui bahwasanya mekanisme belanja di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah itu tidak semata-mata uang itu hanya keluar dari rekening kas umum daerah atau rekening kas umum negara, ya. Tapi juga ada uang yang memang keluar berupa petty cash, ya, berupa uang kas kecil yang disimpan atau dipegang oleh bendahara pengeluaran. Sehingga di sini ada mekanisme di mana kita nanti mengenal ada belanja yang menggunakan mekanisme UP atau uang persediaan, artinya belanja itu menggunakan petty cash, ya, atau belanja yang direct payment, yaitu dibayarkan langsung dari kas daerah. Maka di situ nanti kita menggunakan mekanisme LS, ya, gitu ya. Nah, khusus pengeluaran yang melalui bendahara pengeluaran di sini ya, maka pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggarannya. Jadi ya, titik krusial daripada pengakuan belanja untuk uang persediaan dalam artian ketika pemerintah daerah itu menggunakan petty cash, menggunakan uang yang ada di bendahara pengeluaran, maka instansi tersebut atau SKPD tersebut bisa mengakui realisasi belanja ketika sudah ada SPJ, surat pertanggungjawaban yang disahkan oleh pengguna anggaran. Nah, ini nanti titik pengakuannya nanti bisa berbeda. Kapan dia melakukan pengesahan itu? Apakah pengesahan itu ketika terbit SP2 DGU atau ketika cukup adanya penerbitan SPMGU itu sudah merupakan sebuah pengesahan belanja. Nah, di situ nanti kebijakan akuntansinya tiap daerah bisa saja bervariasi. Tapi yang jelas pengeluaran belanja dengan menggunakan UP itu pasti akan diakui sebagai belanja ketika ada SP2 DGU, itu sudah pasti. Tapi bisa jadi tidak menunggu SP2 DGU, bisa jadi SPMGU pun itu sudah ada pengesahan belanja di sana, gitu ya. Jadi nanti kalau ada ilustrasi soal yang menyatakan itu sudah menyatakan belanjanya disahkan, berarti pada saat itulah kita bisa mengakui realisasi belanja, ya. Tapi kalau secara tersurat tidak ada kata-kata disahkan, namun sudah terbit dokumen SP2 DGU, maka itu sudah pasti juga ada pengesahan belanja yang dilakukan melalui pengeluaran UP atau petty cash tadi, gitu ya, teman-teman ya. Jadi pengakuan belanjanya ini nanti harus hati-hati apakah penggunaan uangnya itu dari UP atau dari kas daerah secara langsung. Nah, kemudian untuk pengakuan beban, sebagaimana kita jelaskan di materi sebelum UTS, teman-teman semua ya, bahwasanya beban itu diakui ketika ada 3 hal ini ya, adanya konsumsi aset, ya, penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dan adanya timbulnya kewajiban kan gitu ya. Itulah saatnya kita mengakui beban ya. Konsumsi aset itu berarti ada menurunnya uang kas ya atau berkurangnya persediaan ya. Kemudian kalau timbulnya kewajiban itu kalau kita dapat tagihan ya.
kemudian menurunnya potensi ekonomi itu kalau kita melakukan penyusutan aset tetap atau melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Ya, itu adalah bentuk-bentuk dari pengakuan beban. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau transaksinya itu langsung dibayar oleh bendahara umum daerah? Artinya mekanismenya nggak melalui petty cash, tidak menggunakan uang persediaan, tapi menggunakan mekanisme LS. Ini lebih mudah. Kalau belanjanya menggunakan LS, maka uangnya langsung ditransfer dari rekening kas umum daerah ke rekening si beneficiaries-nya itu. Ya. Jadi nanti itu pun ketika terbit SP2DLS, berarti pada saat itu juga kita bisa mengakui adanya realisasi belanja. SP2DLS berarti mengakui adanya pengesahan belanja, kan gitu ya. Nah, ketika ada terbit SP2DLS, maka di jurnal anggarannya nanti kita akan catat belanja ya, tergantung belanjanya apa, pada estimasi perubahan SAL gitu ya. Ini kalau pakai LS ya. Sementara kalau dia pakai uang persediaan, maka uang persediaannya itu harus nunggu disahkan oleh PAKPA ya. Nunggu disahkan oleh PAKPA, apakah pengesahannya itu dalam bentuk penerbitan SPMGU, SPMTU ya, atau SPMGU nihil ya, atau menunggu terbitnya SP2D GU atau GU nihil gitu ya. Jadi kalau GU itu terbit ketika di tahun berjalan, atau GU nihil itu di akhir tahun. Artinya GU itu berarti ganti uang ya. Ketika kan teman-teman sudah belajar petty cash ya di pengantar akuntansi ya. Kalau petty cash itu metodenya ada dua. Metode apa namanya fluctuating sama metode impress fund. Ya. Untuk pemerintah daerah itu menggunakan metode fluctuating. Artinya dia akan mencatat penerimaan atau pengeluaran kas di bendahara pengeluaran ketika ada uang masuk dan ketika ada uang keluar. Ya, akan dicatat terus. Beda dengan impress fund, dia tidak mengakui uang keluar sampai nanti akhir tahun di GU nihilkan baru dia mengakui adanya uang keluar dari bendahara pengeluaran. Ya, di pemerintah daerah ini fluctuating sehingga setiap ada mutasi kas di bendahara pengeluaran baik masuk maupun keluar akan ada pencatatan. Ya. Nah, di sini kita akan mengakui adanya realisasi belanja ketika menggunakan petty cash atau menggunakan uang persediaan, yaitu ketika SPJ-nya itu disahkan oleh PA atau KPA. Ya, bentuk pengesahannya tadi ya, bisa bentuk-bentuk SPMGU, terbitnya SPMGU atau terbitnya SP2D GU ya. Nah, kalau sudah ada pengesahan, berarti kita bisa mengakui ini di jurnal anggarannya belanja pada estimasi perubahan SAL. Nah, kalau jurnal finansialnya gimana Pak? Kalau jurnal finansialnya kan sebenarnya tidak terpengaruh sama pengesahan ini. Ya, jurnal finansialnya kan ketika ada uang kas keluar dari bendahara pengeluaran karena menggunakan sistem fluctuating, kita bisa mengkredit akun kas di bendahara pengeluaran, kemudian debitnya nanti tergantung kita mengakui beban atau mengakui aset, tergantung yang kita beli apa, gitu ya. Nah, ini kalau tadi kan di jurnal anggarannya, sekarang di jurnal finansialnya ya, di jurnal finansialnya, misalkan beban itu berupa belanja, beban berupa belanja LS berarti di jurnal finansialnya ya beban apa nih? Mau beban pegawai, beban barang jasa, gitu ya. Yang jelas bukan beban modal ya, nggak ada beban modal. Oke, di sini langsung RKPPKD ini menunjukkan adanya pengeluaran uang langsung dari bendahara umum daerah. Ya, jadi kalau di sini beban pada RKPPKD, berarti nanti di jurnal anggarannya langsung nih belanja ya, belanja pada estimasi perubahan SAL, gitu ya. Di sini langsung belanja ya pada EPSAL, estimasi perubahan SAL. Ini ya. Nah, kemudian kalau digabung seperti ini tadi ya, yang punya saya tadi ya. Jadi di jurnal akrual jurnal finansialnya beban pada RKPPKD, kemudian jurnal anggarannya jurnal kasnya adalah belanja pada estimasi perubahan SAL. Ini asumsinya kita menggunakan belanja yang expendable, artinya belanja yang tidak ada hubungannya dengan perolehan barang milik daerah. Jadi tidak beli aset nih, tidak beli aset baik aset berupa persediaan maupun aset tetap. Jadi sini langsung kita beli beban ya. Bisa berupa bayar gaji pegawai, bayar beban honor, kemudian bayar tagihan listrik, tagihan telepon dan sebagainya. Ini maksudnya beban-beban ya. Jadi kita sebut dengan belanja expendable. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan petty cash, urut-urutannya gimana sih? Kalau menggunakan petty cash pakai UP, maka yang pertama kali pasti ada uang dari bendahara umum daerah ke bendahara pengeluaran. Jadi ketika
terbit SP2DUP atau SP2DGU atau TU ya. Kalau TU itu tambahan uang. Kalau bedanya apa sih Pak GU sama TU? Kalau GU itu cuma mengganti uang yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran. Tapi kalau TU dia men-top up, ditambahin ya. Nah, ditambahin dan kemudian pertanggungjawabannya cepat pada bulan itu juga, tidak nunggu akhir tahun kalau TU gitu ya. Tapi kalau GU nihil itu bisa nunggu sampai akhir tahun ya. Nah, ini pertama kali mesti di akhir tahun itu biasanya SKPD itu butuh dana untuk operasional ya. Uang-uang kecil kita sebut dengan petty cash, maka dia terima uang dari bendahara umum daerah ya dengan bahan buktinya adalah SP2DUP ya. Ini pertama kali dia mencatat kas di bendahara pengeluaran ya, karena memang dia terima uang kas. Kemudian kreditnya adalah RKPPKD, ini mensyaratkan ada uang dari kas bendahara umum daerah atau kas atau rekening kas umum daerah yang dikeluarkan untuk ditransfer ke bendahara pengeluaran. Gitu ya. Meskipun ini juga kita bisa memaknai bahwa RKPPKD itu adalah ekuitas bagi SKPD, maka dengan menerima kas, maka bertambahlah ekuitas dari SKPD yang bersangkutan. Gitu. Iya, Mbak, Mas, jelas. Ya, ini pertama kali ini. Kemudian gimana sih Pak kalau misalkan SPD belanja disahkan oleh PAKPA, oke, kepengesahan berarti kita nulis beban pada kas di bendahara pengeluaran. Ya, sebenarnya pencatatan ini juga tidak harus nunggu pengesahan. Kalau ada uang kas keluar langsung kita catat boleh, tapi nanti jurnalnya tidak bersamaan dengan jurnal anggaran untuk mengakui belanja ya. Tapi biasanya nanti kadang-kadang soalnya tuh dijadiin satu ya. Ini ada pengesahan sehingga mengakui beban bersamaan dengan mengakui belanja. Kan bisa saja timingnya berbeda gitu ya. Ya, beban pada kas bendahara pengeluaran. Kemudian kalau akhir tahun nanti berarti ada penyetoran sisa uang OP yang masih nggak kepake, maka kita mendebit RKPPKD dan mengkredit kas di bendahara pengeluaran. Jadi kayak jurnal reverse-nya dari nomor 1 ini ya. Di reverse-nya ke sini nanti akhir tahun akan seperti ini ya. Atas sisa uang yang belum digunakan. Oh, persediaan yang belum digunakan. Nah, gimana Pak kalau ada uang-uang itu sampai akhir tahun itu belum dibayar? Kalau belum dibayar, kita ya berarti mengakui apa sebagai utang belanja kan? Beban apa sebagai utang belanja. Kemudian kalau pembeliannya sesuai dengan aset tetap, maka dia aset tetap pada utang belanja modal. Gitu ya. Ini kalau memang belum dibayar. Ya, mohon maaf nih sebenarnya jurnal seperti ini juga nggak harus akhir tahun juga, karena bisa jadi nanti ilustrasi soalnya dia ini saat menerima barang atau saat menerima manfaat itu tidak bersamaan dengan saat merealisasikan pembayaran belanjanya. Sehingga ini bisa kita akui dulu, kita catat dulu di jurnal finansial. Baru nanti ketika ada pengesahan belanja, kita ngakui penyelesaiannya kan itu. Nah, gimana kalau ada beban dibayar di muka? Nah, beban dibayar di muka jurnalnya biasa saja ya. Nanti apa namanya? Kita ngakuin tergantung pakai pendekatan beban atau pendekatan aset gitu ya. Nah, ketika akhir tahun maka tinggal kita sesuaikan aja beban dibayar di muka pada beban. Ini cari isi lah. Gimana kalau ada beban-beban berupa konsumsi aset? Nah, berarti konsumsi aset berarti berkurangnya aset-aset yang ada di instansi tersebut. Ini misalkan berkurangnya pembelian persediaan dengan OP. Jadi gini, kadang-kadang itu Pemda itu biasanya menggunakan pencatatan persediaan dengan metode periodik. Kalau menggunakan metode periodik, maka pembelian persediaan itu langsung diakui sebagai beban ketika pertama kali membeli. Ya, jadi ketika beli tidak mengaku sebagai persediaan, tapi langsung diakui sebagai beban. Nah, ini kan seperti ini. Kalau dia periodik berarti langsung mengakui beban, ya dianggap sudah habis. Nah, nanti baru akhir tahun disesuaikan ini berapa persediaan yang masih ada di gudang, maka tinggal di-adjust ya persediaan pada beban persediaan. Ini ya kalau dia periodik maka pencatatan pertama kali untuk beli persediaan langsung diakui sebagai beban persediaan. Ya. Nah, ini jurnal akhir tahun kalau ada SP2DGU nihil berarti kita mengakui ada pengesahan belanja dulu ya, beban barang, jasa pada kas bendahara pengeluaran, kemudian belanja barang pada EPSAL, kemudian akhir tahun ada pengambilan sisa UP ini ya tadi ya RKPPKD pada kas di bendahara pengeluaran untuk menegaskan yang tadi ini cuman ini lebih dalam satu paket ya. Dalam satu paketnya biasanya kalau ada
pengesahan belanja akhir tahun seperti ini ya. Kita mengakui adanya beban atau pembelian aset-aset gitu ya. Dan ada pengeluaran uang di bendera pengeluaran dan kita mengakui realisasi belanja dan selanjutnya kita mengakui adanya pengembalian sisa UP itu kalau memang diakui bersamaan pada hari itu ya. Nah, bagaimana Pak seandainya kalau ternyata ada kesalahan dalam pembayaran belanja sehingga belanja itu dikembalikan ya? Nah, belanja dikembalikan. Kita bedakan dulu nih apakah belanjanya expendable atau tidak expendable. Kalau expendable itu berarti belanjanya yang tidak menghasilkan BMD, artinya belanjanya itu belanja habis pakai, tidak menghasilkan persediaan dan tidak menghasilkan aset tetap. Ya, seperti itu. Untuk tahun berjalan ya, untuk tahun berjalan maka kita mengakui ini kan kas di bendera pengeluaran atau RKPPKD pada beban ya, beban pegawai atau beban barang bisa ya. Yang jelas bukan beban modal nggak bisa ya. Kemudian di jurnal anggarannya EPSAL pada belanja kan gitu ya. Ini kalau tahun anggaran berjalan. Dan untuk pengeluaran yang tidak menghasilkan barang milik daerah. Bagaimana kalau dari belanja expendable tahun anggaran yang lalu kita ngakui sebagai pendapatan ya. Kas di bendera pengeluaran atau RKPPKD pada pendapatan pengembalian belanja. Tergantung belanja apa, belanja pegawai, belanja barang ya, tahun anggaran yang lalu gitu ya. Kemudian ini EPSAL pada pendapatan pengembalian belanja. Jadi sama-sama diakui sebagai pendapatan baik di jurnal finansial maupun di jurnal anggaran. Ini untuk belanja-belanja expendable. Tidak ada koreksi nilai aset. Ya. Nah, kalau belanja non expendable atau ada BMD-nya, ada barang milik daerah, maka jurnalnya seperti ini di jurnal finansial, kas di bendera pengeluaran atau RKPPKD pada apa tergantung koreksinya tadi dia beli persediaan atau beli aset tetap. Ya, jadi kita mengkredit nilai persediaan atau mengkredit nilai aset tetap. Ya, karena ada pengembalian belanja modal berarti ada koreksi nilai persediaan atau nilai atau pengembalian belanja barang yang berkaitan aset persediaan maka seperti ini ya. Ini EPSAL belanja barang atau belanja modal. Ya, kalau berkaitan dengan barang milik daerah. Itu tahun anggaran berjalan. Gimana kalau tahun anggaran yang lalu? Berarti tinggal kas di bendera pengeluaran pada persediaan ya untuk jurnal finansial ya. Jadi tidak mengakui pendapatan di jurnal finansial karena mengakui koreksi aset ya ini. Ini kalau yang tadi di belanja yang expendable kan langsung diakui sebagai pendapatan ya Mas, Mbak. Nah, ini enggak mengurangi nilai aset. Baru pendapatannya mohon maaf hanya diakui di jurnal anggaran saja ya. Mendebit EPSAL mengkredit pendapatan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu. Ini bedanya dengan kalau tadi yang expendable tahun anggaran yang lalu, ini dua-duanya diakui sebagai pendapatan. Tapi kalau yang non-expendable, yang diakui pendapatan hanya di jurnal anggarannya saja. Sementara jurnal finansial mengakui adanya koreksi nilai aset, ya persediaan atau aset tetap. Ya. Nah, coba kita gini ada ilustrasi. Misalkan 2 Januari ini Dinas Semangat Lulus menerima SP2D UP senilai 75 juta ya. Ini dia menerima petty cash ya pertama kali. Menerima petty cash pertama kali, maka jurnalnya adalah mendebit kas di bendera pengeluaran, mengkredit RKPPKD nilainya 75. Ini mudah ya. Ini pasti jurnal standar awal tahun seperti ini kalau menerima UP pertama kali dari bendahara umum daerah. Nah, gimana Pak kalau ternyata dia menerima barang inventaris beserta tagihannya senilai 650 juta ya dan tidak langsung diselesaikan saat itu. Kalau tidak langsung diselesaikan, bisa saja kita mengakui seperti ini dulu ya. Peralatan dan mesin pada utang belanja modal gitu ya. Kemudian ketika dia menyelesaikan di tanggal 18 Februari dengan uang persediaan, maka catatannya adalah utang belanja modal pada kas di bendahara pengeluaran. Ini asumsinya, kita mengakui ini asumsinya ini tagihannya sudah diverifikasi untuk disetujui sebagai kewajiban kantor bersangkutan ya, sehingga bisa diakui sebagai belanja ya. Kemudian baru dibayar pakai uang persediaan tanggal 18. Ini ilustrasinya terlalu jauh ya, bisa jadi harusnya pembayarannya dekat-dekat inilah. Ya. Nah, ini kalau sudah dikeluarkan 650 juta, kan misalkan ini apa ya? Mohon maaf, ini asumsinya soalnya tidak berkaitan dengan slide yang sebelumnya. Kalau saat sebelumnya kan UP-nya cuma 27 juta, jadi nggak mungkin bisa pakai uang UP 050 juta, kecuali dipakai TU ya. Jadi asumsikan UP-nya nggak ada hubungannya sama yang awal, ya. Bisa jadi UP-nya ini lebih di atas 650 juta ini ya. Nah, ini ketika ada SP2DGU, maka berarti kita juga mengakui ada realisasi belanja ya. Belanja modal pada EPSAL dan ada penggantian uang di bendahara pengeluaran dari BUD. Maka kita mendebit kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD. Ya, ini
acuan standar ketika terbit SP2DGU tiap bulan. Kalau tiap bulan nanti ada belanja macam-macam ya, nanti bisa jadi nanti dia meng-GU-kan tiap akhir bulan. Maka tiap akhir bulan akan ada penerimaan kembali uang kas di bendara pengeluaran, gitu ya. Sekaligus mengakui adanya realisasi belanja yang dilakukan di bulan itu, gitu ya. Iya. Ini kebetulan ini harusnya tidak melebihi UP yang kalau ilustrasi tadi kan cuma 75 juta ya. Asumsikan soalnya tidak berkaitan sama ini ya. Harusnya kalau memang berkaitan di sana minimal ada uang 750 juta lah UP-nya. Nah, gimana kalau ternyata kita ini Pak membayar gaji? Membayar gaji berarti jumlahnya gampang, beban pegawai pada utang belanja pegawai kalau sudah pengesahan, kemudian hari berikutnya baru terbit SP2DLS, utang belanja pegawai pada RKPPKD karena LS ya. Karena di LS langsung kita akui sebagai pengakuan belanja nih, belanja pegawai pada EPSAL. Ya. Tidak ada GU karena uangnya langsung dari bendahara umum daerah. Lalu gimana Pak kalau terjadi ada pengembalian belanja? Nah, kita lihat pengembalian belanjanya sifatnya apa nih? Oh, ini belanjanya belanja honor Pak. Oh, belanja barang. Untuk tahun berjalan atau tahun yang lalu? Oh, ternyata ini dari tahun berjalan Pak. Dari tahun berjalan berarti tinggal misalkan diterima di bendahara pengeluaran, ya kas di bendahara pengeluaran pada beban barang, kemudian EPSAL pada belanja barang. Ya. Kemudian kalau ada pengembalian misalkan belanja gaji tahun lalu diterima di RKUD, maka kita tinggal mendebit RKPPKD dan mengkredit pendapatan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu. Demikian juga zona anggarannya adalah EPSAL pada pendapatan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu. Nah, jadi di sini tolong diamati, kalau dia pengembaliannya atas belanja tahun berjalan, itu akan mengurangi realisasi belanja tahun itu. Artinya dia akan men-top up kembali pagu belanja di tahun berjalan. Pagu belanjanya akan ditambah lagi, gitu ya. Tapi kalau itu dari belanja tahun lalu, nggak mungkin dong dari belanja tahun lalu akan men-top up belanja tahun ini, sehingga diakui langsung sebagai pendapatan. Ini sebenarnya memang sebuah konsep yang masih terbuka untuk diskusi. Kenapa adanya sebuah kesalahan belanja tahun lalu kok menjadi pendapatan tahun sekarang? Nah, itu menjadi perdebatan yang unik ya. Gimana kalau pengembaliannya berdasarkan atas dasar transaksi yang non expendable, atas dasar pembelian aset, dalam arti misalkan aset tetap ya. Berarti kita ngakui ini kas di bendahara pengeluaran pada peralatan dan mesin ya, EPSAL pada belanja modal ya. Jadi ya ingat-ingat ya, di sini tidak mengurangi beban karena dia memang aset, jadi mengurangi aset, dan di sini mengurangi belanja modal. Nah, nanti kalau misalkan ini dari belanja modal tahun lalu, maka yang berbeda hanya di jurnal anggaran, itu jurnal anggarannya nanti bukan belanja modal tapi pendapatan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu. Sementara jurnal finansialnya sama, mengkredit peralatan. Nanti paling ada pertanyaan, Pak, kalau peralatannya maksudnya sudah terlanjur disusutkan ya berarti harus ada penyesuaian, ada merecover nilai penyusutannya ya. Penyusutannya harus di-recover, nanti mengurangi nilai akumulasi gitu ya. Akumulasi kemudian kreditnya adalah koreksi ekuitas ya, karena dia memang mengoreksi beban depresiasi ya. Nah, ini teman-teman, setelah kita nanti membukukan transaksi-transaksi itu, nanti kita sadar bahwasanya pendapatan LRA dan belanja itu akan kita laporkan atau kita sajikan di dalam LRA gitu ya. Sementara pendapatan LO dan beban disajikan di dalam LO, laporan operasional ya. Di LRA ini nanti juga informasinya masuk ke CALK. Di LO menghasilkan surplus defisit LO akan masuk ke LPE gitu ya. Dan nanti karena ada transaksi APBD ini akan berpengaruh pada pos-pos yang ada di neraca, kas tarakasnya berpengaruh, piutang, persediaan, aset tetap dan lain-lain akan berpengaruh, maka semuanya akan masuk ke neraca. Ya. Oke, neraca mendapatkan saldo ekuitas, ya saldo ekuitas masuk ke sini. Nah, semua informasi akan masuk ke CALK. Jadi siklusnya sama dengan yang kita pelajari di entitas tunggal, ya. Demikian teman-teman semua mengenai akuntansi beban dan belanja, jadi mohon dicermati, belanja itu bisa menggunakan mekanisme uang persediaan atau petty cash ya. Dalam hal ini dia nanti pengesahannya melalui kuasa pengguna anggaran atau penerbitan SPMGU atau SP2DGU. Sementara ada belanja yang langsung dibayarkan oleh bendahara umum daerah sehingga pakai mekanisme LS. Sehingga pengakuan belanjanya bersamaan dengan terbitnya SP2D LS. Dan di tiap akhir tahun kalau menggunakan petty cash berarti ada penerbitan SP2DGU nihil, artinya uangnya tidak di top up lagi, tidak dikembalikan lagi, tapi terus sisanya di-store ke
kas daerah. Dan teman-teman harus ingat bahwasanya belanja itu ada belanja yang non-expendable dan expendable. Kalau non-expendable itu belanja yang menghasilkan barang milik daerah, baik berupa persediaan maupun aset tetap. Tapi ada belanja yang expendable, artinya belanja itu habis pakai, berupa beban-beban ya, beban honorarium, beban pemeliharaan, beban pegawai, itu tidak ada wujud dari perolehan aset tetap maupun aset lancar berupa persediaan. Ya, nanti ini akan berpengaruh kepada ketika ada transaksi pengembalian belanja. Ketika ada pengembalian belanja, maka belanja sifatnya non-expendable akan mengoreksi nilai asetnya, tapi yang sifatnya expendable dia hanya mengurangi nilai bebannya di jurnal finansial. Ya, itu kalau tahun berjalan ya. Nanti tahun anggaran lalu akan mengakui pengakuan pendapatan lain-lain atau pendapatan dari pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu. Demikian ya Mbak, Mas, ikhtisar dari materi akuntansi beban dan belanja. Setelah ini mari sama-sama kita berlatih ya mengerjakan kasus-kasus yang terjadi di instansi pemerintah daerah. Oke, salam sehat buat sahabat-sahabat saya yang super. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.